Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Septian, SSI, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Yang terhormat Ibu Rani Sugiyarni, SPD, MPD selaku dosen pelaksana mata kuliah Profesi Kependidikan. Saya Renaldi Fadilah beserta teman saya Anwar Ramadan akan menjelaskan materi mengenai mendongkrak kualitas pembelajaran. Slide selanjutnya yaitu mengenai kutipan ayat Al-Quran dan hadis. Kutipan ayat Al-Quran yang kami pakai adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha al-ayah. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Kami pun mengambil satu hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Slide selanjutnya yaitu masuk ke materi itu A. Mengembangkan kecerdasan emosional belajar. Mengembangkan ini dapat ditingkatkan kualitas dengan mengembangkan kecerdasan emosi, emotional quotient. Karena ternyata melalui pengembangan intelijen saja tidak mampu menghasilkan manusia yang utuh, seperti yang diharapkan oleh sistem pendidikan nasional. Kecerdasan emosional dapat menjadikan peserta didik yang pertama jujur, disiplin, dan tulus pada diri sendiri, membangun kekuatan dan kesadaran diri, mendengarkan suara hati, hormat, dan tanggung jawab. Yang kedua, memantapkan diri, maju terus, ulet, dan membangun inspirasi secara berkesinambungan. Jadi mereka ini pantang menyerah. Yang C, membangun watakkan kewibawaan, meningkatkan potensi, mengintegrasikan tujuan belajar ke dalam tujuan hidupnya. Tentu hal ini penting sekali. Yang terakhir, yang D, itu memanfaatkan peluang dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Tentunya hal ini sangat diperlukan dan pasti semua orang menginginkan hal tersebut. Yaitu pertanyaannya, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi dalam pembelajaran? Adalah yang pertama, menyediakan lingkungan yang kondusif. Maksudnya lingkungan yang mendukung pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, yaitu menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. Maksud demokratis ini adalah menerima pendapat, bebas berpendapat. Yang C, mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik. Tentunya mengembangkan sikap empati sangat perlu karena agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik. Yang D, membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Tentunya dalam hal ini tentunya sudah menjadi tugas orang guru untuk menemukan solusi dalam setiap masalah yang ada pada peserta didik. Yang selanjutnya itu melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran, baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Harus dilibatkan karena agar membangun sistem peserta didik yang emang bagus dalam segi apapun juga. Yang F, respons setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon yang negatif. Yang G, menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran. Masuk B, yaitu mengembangkan kreativitas atau creativity quotient dalam pembelajaran. Gordon dalam Joyce and Weil tahun 1996 mengemukakan bahwa 4 prinsip dasar sinetik yang menantang pandangan lama tentang kreativitas. Pertama, kreativitas merupakan suatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, peserta didik akan lebih kreatif jika yang pertama dikembangkan rasa percaya diri dari peserta didik dan tidak ada rasa takut. Jadi harus dikembangkan. Yang B, diberi kesempatan untuk berkomunikasi ilmiah secara bebas dan terarah. Harus diberi kesempatan untuk mereka berkomunikasi ya. Yang C, itu dilibatkan dalam menentukan tujuan dan evaluasi belajar.
Yang D, diberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan otoriter. Yang E, dilibatkan secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Yang slide selanjutnya itu terdapat 3 analogi yang dipergunakan sebagai dasar latihan sinektik, yaitu analogi personal, langsung, dan mendorong konflik. Yang pertama personal. Maksud personal ini yaitu menekankan keterlibatan empati. Jadi ada 4 tahap keterlibatan analogi pribadi. Yang pertama, orang pertama mendeskripsikan fakta. B, orang pertama mengidentifikasikan dengan emosi. Yang C, identifikasi empatik dengan benda-benda hidup. Yang D, identifikasi empatik dengan benda mati. Yang E, tujuan memperkenalkan tahapan analogi pribadi ini bukan untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk kegiatan metaforik, tapi untuk memberikan bimbingan bagaimana mengenal jarak konsep dengan baik. Yang kedua, analogi langsung. Maksudnya itu perbandingan istirahat dari 2 objek atau 2 konsep. Perbandingan ini bukan dimaksudkan untuk mendorong suatu menjadi identik, berfungsi untuk menyederhanakan perubahan kondisi suatu kenyataan. Jadi ketika 2 hal itu dibandingkan bukan berarti tujuannya agar identik, bukan. Yang 3, mendorong konflik. Bentuk metafora yang ketiga yaitu mendorong konflik umum. Gordon memberi contoh lawan menjadi kawan, nuklir untuk menjadi persahabatan dan sebagainya. Hal tersebut dapat merefleksikan kecakapan peserta didik untuk menghubungkan 2 kerangka berpikir dalam satu objek. Untuk mendongkrak kualitas pembelajaran, Widada mengemukakan bahwa di samping penilaian lingkungan yang kreatif, guru dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, self-esteem approach, creative approach, value clarification, and moral development approach. Yang D, multiple talent approach. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Yang slide selanjutnya yaitu inquiry approach, pictorial riddle approach, synesthetic approach. Ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Dr. Ramadan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Daray. Yang selanjutnya yaitu berikut disajikan beberapa resep yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. A. Jangan terlalu banyak membatasi ruang gerak peserta didik dalam pembelajaran dan mengembangkan pengetahuan baru. B. Bantulah peserta didik memikirkan sesuatu yang belum lengkap, mengeksplorasi pertanyaan, dan mengemukakan gagasan yang asli. C. Bantulah peserta didik mengembangkan prinsip-prinsip tertentu dalam situasi baru. D. Berikan tugas-tugas secara independen. E. Kurangi kekangan dan ciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang otak. F. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir reflektif terhadap setiap masalah yang dihadapi. G. Hargai perbedaan individu peserta didik dan melonggarkan aturan dan norma kelas. H. Jangan memaksakan kehendak terhadap peserta didik. I. Tunjukkan perilaku-perilaku baru dalam pembelajaran. J. Kembangkan tugas-tugas yang dapat merangsang tumbuhnya kreativitas. K. Kembangkan rasa percaya diri peserta didik dengan membantu mereka mengembangkan kesadaran dirinya secara positif tanpa menggurui dan mendikte mereka. I. Kembangkan kegiatan-kegiatan yang menarik seperti kuis dan teka-teki dan nyanyian yang dapat memacu potensi secara optimal. M. Libatkan peserta didik secara optimal dalam proses pembelajaran sehingga proses mentalnya lebih dewasa dalam menemukan konsep dan prinsip-prinsip ilmiah. Yang selanjutnya yaitu C. Mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang. Yang A. Pentingnya disiplin dalam pembelajaran. Dan yang B. Peran guru dalam mendisiplinkan peserta didik.
A. Pentingnya disiplin dalam pembelajaran. Dalam disiplin dalam pembelajaran mengemukakan strategi umum mendisiplinkan peserta didik sebagai berikut. A. Konsep diri, self concept. Strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep diri peserta didik merupakan faktor penting dari setiap perilaku. Untuk menumbuhkan konsep diri, guru disarankan bersikap empati, menerima hangat, dan terbuka sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi pikiran dan perasaan dalam memecahkan masalah. B. Keterampilan komunikasi, communication skill. Guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif agar mampu menerima semua perasaan dan mendorong timbulnya kepatuhan peserta didik. C. Konsekuensi logis dan alami, natural and logical consequences. Perilaku yang salah terjadi karena peserta didik telah mengembangkan kepercayaan yang salah terhadap dirinya. Hal ini mendorong munculnya perilaku salah. Untuk guru disarankan A. Menunjukkan secara tepat tujuan perilaku yang salah sehingga membantu peserta dalam mengatasi perilakunya. Dan yang B. Memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dan perilaku yang salah. Dan yang D. Klarifikasi nilai, values clarification. Strategi ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaan sendiri tentang nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya sendiri. E. Analisis transaksional analisis. Disarankan agar guru bersikap dewasa, terutama apabila terhadap dengan peserta didik yang menghadapi masalah. F. Terapi realistis terapis. Guru perlu bersikap positif dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di sekolah dan melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran. G. Disiplin yang terintegrasi, assertive discipline. Guru harus membantu mengendalikan pengembangan dan mempertahankan peraturan dan tata tertib sekolah, termasuk pemanfaatan papan tulis yang menulis nama-nama peserta didik yang berperilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja lah ya. Yang H. Modifikasi perilaku, behavior modification. Guru harus menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif yang dapat memodifikasi perilaku peserta didik. I. Tantangan bagi disiplin, dare to discipline. Guru harus cekatan, terorganisasi, dan tegas dalam mengendalikan disiplin peserta didik. Yang selanjutnya yaitu guru dituntut untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi semua guru dituntut untuk melakukan hal sebagai berikut ini. A. Mempelajari pengalaman peserta didik di sekolah melalui kartu catatan kumulatif. B. Mempelajari nama-nama peserta didik secara langsung, misalnya melalui daftar hadir di kelas. C. Mempertimbangkan lingkungan sekolah dan lingkungan peserta didik. D. Menyiapkan kegiatan sehari-hari agar apa yang dilakukan dalam pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, tidak terjadi banyak penyimpang. F. Berdiri di dekat pintu pada waktu mulai penggantian pelajaran agar peserta didik tetap berada dalam posisinya sampai pelajaran berikut dilaksanakan. G. Bergairah dan semangat dalam melakukan pembelajaran dan dijadikan sebagai teladan peserta didik. H. Berbuat sesuatu yang bervariasi, jangan monoton, sehingga membantu disiplin dan bergairah.
dan gairah belajar peserta didik. I. Menyesuaikan ilustrasi dan argumentasi dengan kemampuan peserta didik dan memasakkan peserta didik sesuai dengan pemahaman guru atau mengukur peserta didik dan kemampuan gurunya. Dan yang J. Membuat peraturan yang jelas dan tegas agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik melalui berbagai upaya tersebut. Diharapkan tercipta iklim yang kondusif bagi pelajaran, sehingga peserta didik dapat menguasai berbagai kompetensi sesuai dengan tujuan. B. Peran guru dalam mendisiplinkan peserta didik. Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas dan menyampaikan materi. Tetapi lebih dari itu, guru harus membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus senantiasa mengawasi perilaku peserta didik, terutama pada jam-jam sekolah, agar tidak terjadi penyimpangan perilaku atau tindakan yang tidak disiplin. Untuk kepentingan tersebut, dalam rangka mendisiplinkan peserta didik, guru harus mampu menjadi pembimbing, menjadi contoh atau teladan pengawas dan pengendali seluruh perilaku pada peserta didik. D. Membangkitkan nafsu belajar. A. Teori motivasi dan dari Maslow. Dalam hubungan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, teori Maslow ini dapat digunakan sebagai pegangan untuk melihat dan mengerti mengapa 1. Peserta didik yang lapar, sakit, atau kondisi fisiknya tidak baik tidak memiliki motivasi untuk belajar. 2. Peserta didik lebih senang belajar dalam suasana yang menyenangkan. 3. Peserta didik yang merasa disenangi, diterima oleh teman atau kelompoknya akan memiliki minat belajar yang lebih dibanding peserta didik yang diabaikan atau dikucilkan. 4. Keinginan peserta didik untuk mengetahui, memahami, dan memahami sesuatu tidak selalu sama. Dan yang selanjutnya B. Cara membangkitkan nafsu belajar. Belajar teori motivasi sebagai diuraikan di atas, terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nafsu belajar peserta didik. 1. Peserta didik akan belajar lebih giat apabila topik yang dipelajarinya menarik dan berguna bagi dirinya. 2. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada peserta didik, sehingga mereka mengetahui tujuan belajar. Peserta didik juga dapat dilibatkan dalam menyusun tujuan. 3. Peserta didik harus selalu diberitahu tentang kompetensi dan hasil belajarnya. 4. Pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman dapat juga diperlukan. 5. Manfaatkan sikap, cita-cita, rasa ingin tahu, dan ambisi peserta didik. 6. Usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual peserta didik, misalnya perbedaan kemampuan, latar belakang, dan sikap terhadap sekolah atau subjek tertentu. 7. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan sebaik-baiknya. Baik, lanjut ke kesimpulan. Banyak sekali cara untuk mengembangkan kecerdasan emosi, banyak juga cara untuk mengembangkan kreativitas, dan kita harus menyayangi peserta didik, karena kalau tidak dengan kasih sayang, maka peserta didik tersebut tidak akan menurut apa yang kita katakan. Mungkin segitu saja ya yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.